Dari asap pekat pabrik petrokimia beralih ke energi bersih yang muncul dari perut bumi. Nah, hari ini kita bakal bedah abis-abisan manuver raksasa dari Barito Pacific, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Ini adalah pertaruhan besar mereka menuju masa depan yang lebih hijau. Sebuah kisah transformasi yang luar biasa. Pertanyaan besarnya, dan ini yang paling penting. Emangnya bisa sebuah perusahaan raksasa meraup untung miliaran dolar cuma dengan menjadi hijau? Pertanyaan inilah yang akan jadi kompas kita untuk mengupas tuntas persimpangan antara cari untung dan keberlanjutan dalam kisah Barito Pacific ini. Oke, mari kita mulai. Setiap langkah besar perusahaan itu nggak terjadi gitu aja kan? Pasti ada pemicunya. Nah, untuk ngerti manuver Barito, kita harus lihat dulu panggung utamanya, yaitu arena kebijakan di Indonesia yang memang lagi mendorong semua industri untuk beralih ke arah yang lebih hijau. Jadi ceritanya gini, di panggung dunia, Indonesia itu udah janji. Lewat perjanjian Paris, target pengurangan emisi kita itu jelas, bahkan bisa sampai 43,2% kalau ada bantuan internasional. Dan salah satu senjata utama pemerintah buat memaksa industri nurut, yaitu dia, rencana penerapan pajak karbon. Di balik pajak karbon ini, ada satu prinsip yang sebenarnya simpel banget tapi kuat, polluter pays principle. Logikanya sederhana. Siapa yang bikin kotor, ya dialah yang harus bayar biaya bersih-bersihnya. Prinsip inilah yang jadi dasar hukum pemerintah untuk menagih tanggung jawab industri atas emisi yang mereka hasilkan. Coba deh, kita bandingkan. Singapura itu udah jalanin pajak karbon dari 2019 dan berhasil ngumpulin lebih dari 1 miliar dolar. Sementara itu, Indonesia masih menunda-nunda sampai 2025. Ini bukan cuma soal kebijakan loh, tapi juga soal potensi pendapatan negara yang gede banget yang masih kita tunggu. Nah, di tengah lanskap kebijakan yang lagi berubah ini, muncullah tokoh utama kita, Barito Pacific. Di bawah komando Prajogo Pangestu, mereka nggak ngelihat aturan ini sebagai beban. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai sebuah peluang emas. Strategi Barito ini berdiri di atas dua pilar yang kelihatannya kontras, tapi ternyata kokoh banget. Di satu sisi, ada mesin uang lama mereka, petrokimia. Di sisi lain, ada pilar untuk masa depan, energi terbarukan. Ini adalah langkah penyeimbangan yang sangat cerdas antara bisnis yang sudah ada dan bisnis masa depan. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu kedua mesin ini. Gimana caranya pilar petrokimia dan pilar energi bersih ini bisa kerja bareng untuk mendorong pertumbuhan raksasa sekelas Barito? Oke, kenalan dulu sama BRIN. Ini adalah permata hijaunya Barito. Mereka ini bukan pemain kaleng-kaleng. Mereka adalah operator panas bumi terbesar di Indonesia. Dan ambisinya jelas banget, melipat gandakan kapasitas jadi 2,3 gigawatt dalam satu dekade ke depan. Ini target yang masif. Dan ini semua bukan cuma wacana atau mimpi loh. Kita bisa lihat sendiri langkah-langkah nyata mereka. Ada proyek permajaan di Salak dan Wayang Windu. Terus ada pembangunan unit-unit baru, semuanya ini adalah bagian dari peta jalan yang sangat terukur untuk mencapai target kapasitas raksasa mereka. Sekarang, coba perhatikan angka ini, 87,1%. Ini adalah margin EBITDA brand. Gampangnya gini, ini adalah ukuran seberapa jago mereka menghasilkan untung dari operasional inti mereka. Angka setinggi ini tuh jarang banget, dan ini nunjukin betapa efisien dan menguntungkannya bisnis panas bumi mereka. Ini benar-benar mesin pencetak uang tunai buat Barito. Kalau brand adalah pilar stabilitas, nah pilar petrokimia mereka, TPIA, baru aja melakukan lompatan kuantum. Dengan membeli fasilitas raksasa milik Shell di Singapura, mereka itu nggak cuma nambah kapasitas, tapi secara instan mengubah status mereka jadi pemain petrokimia kelas regional. Dan inilah hasilnya. Laba bersih induknya, Barito Pacific, meroket lebih dari 2000%. Yap, Anda nggak salah dengar. Lonjakan gila-gilaan ini sebagian besar didorong oleh keuntungan dari akuisisi aset di Singapura tadi. Ini bukti nyata kalau eksekusi strategi mereka sangat berhasil. Tapi, ya namanya juga cerita, jarang ada yang berjalan mulus-mulus aja. Pertumbuhan yang meledak-ledak seringkali mengundang turbulensi. Coba kita lihat gimana pasar merespons manuver Barito ini, karena disinilah drama yang sesungguhnya dimulai. Coba bayangin deh, di tengah semua berita bagus soal pertumbuhan, tiba-tiba saham BRPT anjlok lebih dari 12% dalam satu hari. Ini adalah sinyal yang keras banget dari pasar. Ada kepanikan dan tekanan jual yang masif. Pertumbuhannya memang nyata, tapi keraguan investor juga sama nyatanya.
Sentimen negatif ini diperkuat lagi oleh para analis teknikal, mereka yang kerjaannya membaca grafik pergerakan harga saham. Kesimpulan mereka saat itu sangat jelas, sangat jual. Ini menunjukkan kalau keraguan pasar itu bukan cuma perasaan, tapi sudah tercermin di data dan indikator yang menunjukkan tren pelemahan. Jadi kita punya pertumbuhan yang luar biasa di satu sisi, tapi di sisi lain ada volatilitas pasar yang ekstrim. Jadi, apa artinya semua ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah transformasi Barito? Oke, mari kita rangkum poin-poin kuncinya. Oke, jadi ada beberapa pelajaran penting di sini. Pertama, jelas banget kalau kebijakan pemerintah itu jadi pendorong kuat aksi korporasi. Kedua, strategi diversifikasi Barito, menyeimbangkan antara petrokimia dan energi terbarukan, itu berfungsi sebagai lindung nilai yang cerdas. Ketiga, kita jadi tahu kalau pertumbuhan yang eksplosif itu hampir pasti diiringi sama turbulensi pasar. Dan yang paling penting, langkah Barito ini bisa jadi adalah sebuah cetak biru atau mungkin sebuah pertaruhan besar bagi masa depan industri di Indonesia. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan pamungkas. Apakah strategi yang dijalankan Barito ini adalah cetak biru masa depan industri Indonesia? Atau ini cuma sebuah pertaruhan berisiko tinggi di tengah dunia yang makin hijau? Jawabannya mungkin akan menentukan arah industri negara kita untuk dekade-dekade mendatang. Terima kasih sudah menyimak.